salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deni Setiawati dengan NIM 240730011. Ini saya Cirebon Hidayah dengan NIM 240730011. Nama saya Rosdiana dengan NIM 2407313. Di sini kami akan menjelaskan tentang situs-situs peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pantai utara Sumatera, tepatnya di sekitar Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Mauro Sindhu pada tahun 1267 Masehi dan memiliki gelar Sultan Malik Asy-Syalih setelah memeluk agama Islam dan runtuh pada abad ke-16 setelah beberapa abad berkuasa. Terdapat beberapa peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang berhasil ditemukan. Peninggalan-peninggalan tersebut kemudian digunakan para ahli sebagai sumber sejarah. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai berawal dari ditemukannya 3 batu nisan bersurat, 2 di Lubuk Tue, Murah Mulia, dan 1 di Batang Ulin. Dalam batu nisan tersebut menggambarkan adanya pemerintahan Islam yang terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai ditandai dengan raja yang berkuasa, masa kejayaan, serta jejak peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Kesultanan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Bulak yang sudah ada sebelumnya. Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini telah meninggalkan berbagai peninggalan yang menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kekayaan budaya mereka. Berikut ini adalah beberapa peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Pertama ada Komplek Makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh terletak di Gampung Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Sultan Malik As-Saleh adalah pendiri Kerajaan Samudra Pasai yang memerintah sekitar abad ke-13. Makamnya dihiasi dengan nisan yang diukir dengan kaligrafi Arab dan gaya Persia, menunjukkan hubungan erat antara Samudra Pasai dengan dunia Islam internasional. Yang kedua ada Makam Sultanah Nahrasyah. Makam Sultanah Nahrasyah salah satu sultanah yang terkenal dalam sejarah Samudra Pasai, terletak di kawasan yang sama dengan komplek Makam Malik As-Saleh. Sultanah Nahrasyah dikenal sebagai penguasa perempuan yang adil dan bijaksana, serta banyak memberikan kontribusi dalam memajukan kerajaan. Nisan makamnya pun terbuat dari batu pualam yang diimpor dari Gujarat, India. Yang ketiga ada Benteng Kreng Raya. Benteng ini terletak di kawasan Pelabuhan Kreng Raya, Aceh. Benteng ini dulunya digunakan sebagai pusat pertahanan Kerajaan Samudra Pasai dari serangan musuh, terutama saat penjajahan Portugis mulai merambah di wilayah Sumatera. Meskipun saat ini tinggal runtuhan, benteng ini memberikan bukti kuat bahwa kerajaan ini pernah memiliki sistem pertahanan yang kuat. Yang keempat ada Masjid Raya Pasai. Masjid Raya Pasai terletak di Gedung, Aceh Utara yang diyakini sebagai salah satu masjid tertua di Aceh. Masjid ini berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam pada masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Meskipun beberapa kali mengalami renovasi, masjid ini tetap mempertahankan elemen arsitektur asli yang bernuansa Islam. Yang kelima ada Pelabuhan Samudra Pasai. Sebagai kerajaan maritim, Samudra Pasai memiliki pelabuhan yang sangat strategis yang terletak di sepanjang pesisir Aceh. Pelabuhan ini menjadi tempat singgah bagi pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Timur Tengah, India, dan Cina. Melalui pelabuhan ini, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan emas, serta pintu masuk utama Islam ke Nusantara. Yang keenam ada Lonceng Samudra Pasai atau dikenal juga dengan Cakradonya. Adalah salah satu peninggalan bersejarah yang terkenal dari Kerajaan Samudra Pasai. Lonceng ini menunjukkan hubungan diplomatik dan perdagangan antara Kerajaan Samudra Pasai dengan bangsa lain, khususnya Tiongkok. Yang ketujuh ada Uang Dirham Samudra Pasai, merupakan salah satu peninggalan penting dari Kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim yang berkembang pesat di Nusantara pada abad ke-13 hingga abad ke-15 yang memiliki hubungan dagang internasional. Sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai menggunakan mata uang khusus yaitu dirham sebagai alat transaksi resmi BRI. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan situs peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan bukti nyata kerajaan Islam di Nusantara. Situs-situs ini seperti Kompleks Makam Sultan Malik Al-Saleh, Makam Sultanah, Nahrasya, Banteng Krung Raya, Masjid Raya Pasai, dan Bantas Istana menceritakan kisah kejayaan dan pengaruh Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan maritim dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Meskipun hanya berupa reruntuhan, situs-situs ini menyimpan nilai sejarah dan budaya yang berharga. Melalui penelitian dan pelestarian, kita dapat memahami lebih dalam tentang kehidupan, budaya, dan peradaban Islam di Nusantara pada masa lampau. Situs-situs ini merupakan warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan agar generasi mendatang dapat belajar dari sejarah dan meneladani nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sekian penjelasan materi tentang situs-situs peninggalan Kerajaan Samudra Pasai dari kelompok 3. Sampai jumpa dan